kembali lagi di channel YouTube Mantapu Academy. Jadi pintar, jadi mantapu. Kali ini kita akan melanjutkan series Basic Math kita, yaitu part 3. Tentang apa Kak hari ini? Tentang penjabaran dan pemfaktoran. Nah, ini juga yang menjadi struggle para adinda dan adindaku dalam mengerjakan soal-soal math. Karena apa? Karena penjabaran dan pemfaktoran ini dipakai sampai kalian kuliah, guys. Mulai dari SMP, SMA sampai kuliah, kalian membutuhkan teknik pemfaktoran ini. Nah, jadi tunggu apa lagi? Yuk kita simak videonya. Kita mulai dari penjabaran. Apa sih itu penjabaran sebenarnya ya? Penjabaran itu adalah ya udah dijabarin, disebar, gitu ya. Maksudnya apa Kak? Jadi di sini adalah ada bentuk perkalian guys. 2 dikali dengan X plus 3 ya. 2 ini kita jabarin atau kita sebar ke dalam X dan juga dengan 3. Nah sehingga sebelum ketemu 2X plus 6 ini ada satu step lagi guys. Yaitu adalah 2 dikali dengan X ya. 2-nya ke sini bertemu dengan X dengan dikali ditambah dengan 2 dikali dengan 3. 2 dikali dengan 3. Nah, jadinya 2X plus 6 ya. Dimana tadi yang seperti Kak Kevin bilang, 2-nya ini nyebar ke setiap suku. Ini sama ini. Nah, ini sama ini. Gitu ya. Itu penjabaran. Catat, guys. Nah, itulah inti dari penjabaran, guys. Jadi penjabaran atau sifat distributif itu adalah angka depannya ini dikalikan semua ke angka yang ada di dalam kurung. Tapi hati-hati, kalau ada tanda negatif di depannya gini. Nah, ini tanda negatifnya ikut, guys. Ya. Tanda negatifnya ini ikut. Jadi negatif 2 dikali X jadinya adalah negatif 2X. Negatif 2 dikali dengan negatif 3. Negatif dikali negatif jadinya apa? Positif. Jadi positif 6. Ya, hati-hati aja kalau ada tanda negatif. Catat. Oke, sekarang kita ke contoh. Contoh yang pertama. Easy ya? Iya. Ingat kalau dijabarin apa? Yang depan ini bertemu dengan yang ada di setiap dalam kurung. Nah, gitu ya. Jadi 2 dikali dengan 3X dikali dengan negatif 5. Sehingga kita punya 2 dikali dengan 3X itu adalah 6X. Ya, setelah itu tandanya pengurangan tulis saja dulu. 2 dikali dengan 5 adalah 10. Itulah dinamakan dengan penjabaran. Nah, lanjut yang B ya. Nah, yowes, kayak tadi ya. Ini dikali sini ya. Setiap angka yang di sini harus bertemu dengan setiap angka yang ada di dalam kurung ya. Berarti itu adalah negatif 4 dikali dengan 2 berapa teman-teman? Yes, negatif 8. X tandanya ditambah negatif 4 dikali 1 berapa? Negatif 4 ya. Negatif 4. Berarti apa? Penjumlahan bertemu dengan tanda negatif. Jadinya pengurangan. Nice. Jadi bisa kau tulis jadi kayak gini aja. Min 8X min 4. Nah, yang C kamu deh, coba tak tantang. Nah, yang mau aku bahas adalah yang nomor D, guys. Ini menarik. Kenapa? Karena yang di depan itu enggak cuma satu, ya. Ada 2 suku nih. Sebenarnya idenya adalah kita kotakin dulu, guys. Nah, gitu. Kita kotakin sehingga kotak ini akan bertemu dengan X dengan 3. Nanti dalam kotak itu kita buka, tapi itu lama, ya. Tak kasih cara singkatnya, guys. Nah, caranya adalah kita kalikan setiap suku yang di depan ini harus bertemu dengan suku yang kedua. Gimana maksudnya Kak? Gini, jadi yang X ini harus bertemu dengan X di sini, harus bertemu dengan 3 di sini. Jadi X ini nanti kita kalikan dengan X, kita kalikan juga dengan 3. Ya, 2 ini juga sama guys. 2 ini kita kalikan juga dengan X, ya. Kita kalikan juga dengan 3. Ya, setiap suku harus punya pasangan di suku berikutnya. Catat. Sehingga jadinya apa? X dikali dengan X adalah X kuadrat, ya. Habis itu X dikali dengan positif 3X jadinya apa? Positif ya? Yes, positif 3X. Lanjut, positif 2 dikali dengan X hasilnya apa? Yes, plus 2X. Lanjut, positif 2 dikali dengan positif 3 adalah positif 6 atau plus 6. Ya udah, tinggal kita sederhanakan pakai aljabur ya. Aljabur kemarin di video Basic Math yang kedua itu sudah aku jelasin. Jadi tonton dulu tuh. Nah, sehingga bentuk ini nanti bisa kita tulis jadi apa guys? Ya, jadi X kuadrat, karena X kuadrat gak punya temennya ya.
ditambah dengan, nah ini ada sejenis ya, bisa jumlahin ya. 3x tambah 2x jadinya adalah 5x ditambah dengan 6. Inilah bentuk penjabarannya ya. Coba sekarang yang E giliran kamu. Hati-hati di sini ada negatif 1. Coba tulis di kolom komentar. Tadi kita ingat proses kita mengalihkan ini ke sini menjadi bentuk ini, atau kalau aku sebut proses ini menjadi ke sana, itu dinamakan dengan penjabaran. Nah, sekarang kita balik guys prosesnya ya. Dari awalnya ini ya menjadi bentuk yang ini. Nah, itu ada namanya. Namanya adalah pemfaktoran. Apa itu pemfaktoran? Jadi mengubah bentuk yang seperti ini menjadi bentuk perkalian ya. Itu namanya pemfaktoran. Terus pertanyaannya, gimana kita memfaktorinya? Gimana kita mengubah 2x plus 6 ini jadi 2 dikali x plus 3? Nah, ini tak ajari. Tadi kita punya 2x plus 6. Nah, kalau kita faktorkan tadi ya, hasilnya adalah 2 dikali x plus 3. Nah, caranya gini guys. 2 ini dari mana sih Kak? Kok tiba-tiba muncul 2 ini? Nah, kita lihat. Di antara dua suku ini, ada nggak sih sesuatu yang bisa membagi keduanya? Ya, kita cari sesuatu yang bisa membagi 2x dan membagi 6. Berapa? Iya, 2. Nah, sehingga disinilah muncul 2. Ya. Jadi prosesnya gini guys. Tadi kan sesuatu yang bisa membagi 2x dan 6 adalah 2 ya. Kita tulis di sini. Seret. Nah, dah. Habis itu kita buat tanda kurung. Ya udah, tanda kurungnya ini gimana Kak ngisinya? Yang ngisinya gini guys. 2 dikali berapa biar jadi 2x? Coba, 2 dikali berapa biar jadi 2x? Yes, bener banget. Dikali dengan x. Berarti x-nya kita tulis di sini. Kita lihat tandanya plus. Sama seperti tadi. 2 dikali berapa biar jadi 6? Yes, bener banget. Dikali dengan 3. Itulah kenapa pemfaktorannya 2 dikali dengan x plus 3. Caranya tadi ingat, cari sesuatu yang bisa membagi semuanya, yaitu 2. Habis itu lakukan kayak tadi, 2 dikali berapa biar jadi 2x, 2 dikali berapa biar jadi 6. Paham ya? Nah, atau kesimpulannya gini, faktoran itu adalah kebalikan dari penjabaran ya. Keluarkan FPB-nya kalau bahasa matematikanya, atau kalau bahasaku tadi, sesuatu yang bisa membagi ini dan membagi ini. Kenapa butuh FPB? Ya karena biar nanti langsung dapat jawabannya guys. Tapi sebenarnya nggak perlu pakai FPB ya nggak apa-apa. Tapi itu akan lama aja. Nah, ada trik nih dari aku. Kalau kamu mau mengecek jawabannya benar atau enggak, atau pemfaktorannya itu benar atau enggak, hasil pemfaktorannya dijabarin lagi ya, untuk ngecek benar atau enggak. Contoh, ini 4x plus 8 difaktorin jadi 4 kali x plus 2. Jabarin 4 kali x adalah 4x, 4 kali 2 adalah plus 8. Sama, berarti pemfaktoran ini benar. Contoh guys, yang ini 4x plus 8 sama dengan 4 dikali. Contoh guys, yang ini 4x ditambah 8, pemfaktorannya adalah 4 dikali x plus 2. Untuk ceknya, kita jabarin aja yang ini ya. 4 kali x adalah 4x, 4 kali 2 adalah plus 8. Ternyata sama. Jadi pemfaktoran yang ini itu benar. Gitu cara ngeceknya ya. Yuk langsung ke contoh soal. Oke, yang pertama. Nah, yuk. Yang pertama, 4x plus 8. Ingat, kita cari sesuatu yang bisa membagi semuanya ini. Berapa guys? Ya, bener ya. 2 bisa Kak? Ya, bener. Kata Amera 2 bisa Kak? Ya, bisa. Hah? Ada yang 4? Bisa 4. Tapi kita coba ke Amera tadi ya. Kita coba dulu pakai 2. Nah, karena 2 ini bisa membagi 4 dan 8. Ya udah, kita tulis 2 di sini. Kita tulis tanda kurung ya. Nah, kayak tadi 2 kali berapa biar jadi 4x? Berapa guys? Ya, 2x ditambah dengan 2 kali berapa biar jadi 8? Kali 4. Nah, ini juga pemfaktoran. Tapi apakah bisa kita faktorkan lagi yang di dalam? Bisa nggak? Bisa. Ya, kenapa kok bisa? Ya karena kita bisa menemukan sesuatu yang bisa membagi 2x sekaligus membagi 4. Yaitu adalah 2. Nah, jadi ini bisa difaktorin lagi guys. 2-nya dari sini ya. Nih, kan ini kali. Ya udah tak tulis gini, kali. Kita lihat yang bisa membagi ini dan ini berapa tadi? 2 ya. 2 yang baru tak taruh sini ya, dikali dengan 2 kali berapa biar jadi 2x. Yes, kali x. Tambah 2 kali berapa biar jadi 4. Berapa? 2 juga. Yes, benar. Ya, kalau kita sederhanakan 2 kali 2 ya 4 kan? Jadi ini bisa aja kayak kita tulis 4 dikali x plus 2. Nah, tadi ada yang bilang 4 Kak, bisa Kak? Bisa. Nah, 4 ini bisa, itu lebih cepat.
cepet ya. Tapi enggak pun ya nggak apa-apa. Kita mulai dari yang terkecil dulu. Boleh guys ya. Nah coba yang nomor B kalian deh yang coba ya. Nah aku sekarang mau bahas yang nomor C guys. Menarik ini. Nah kenapa menarik? Kita lihat. Min 2x dikurangi 6. Ada nggak bilangan yang bisa membagi keduanya? Langsung aja cari yang terbesar kok bisa. Yes bener banget 2. Tapi bisa nggak guys? Aku bagi mereka dengan negatif 2. Bisa nggak? Kenapa kayak harus negatif? Nih aku males dengan negatif 2 di depan. Jadi aku faktorinya itu langsung ambil negatif 2. Nah, kayak tadi negatif 2 dikali berapa biar jadi negatif 2x? Berapa guys? Kali x, bener banget. Lanjut, negatif 2 dikali berapa biar jadi min 6? Ayo, min 2 dikali berapa biar jadi min 6? Ya, dikali dengan positif 3. Nah, inilah pemfaktorannya. Kalau kalian nggak percaya, coba jabarin guys. Pasti hasilnya ini. Gitu ya. Nah, selain angka, kita juga bisa memfaktorkan variabel. Gimana kak? Lihat ini. Lihat yang D guys. 6x kuadrat ditambah dengan 4x. Nah, kita cari sesuatu dulu yang bisa membagi keduanya guys. Berapa guys? Yes, benar ya. Bisa dibagi sama-sama dengan 2. Ya udah, 2-nya kita keluarkan dulu guys. 2 ya. 2 dikali berapa biar jadi 6x kuadrat? Berapa? Yes, benar ya. Dikali dengan 3x kuadrat. Ditambah dengan 2 kali berapa ya biar jadi 4x? Ya jadi 2x kak. Iya benar banget 2x. Nah ini ada nggak sesuatu yang bisa membagi ini dan membagi ini guys? Nggak ada kak. Karena 3 sama 2 nggak ada FEB-nya kak, FEB-nya 1 kak. Ingat, selain angka, kita bisa memfaktorkan apa? Yes, variabel. Lihat, di sana sama-sama punya X. Nah, berarti yang di dalam kurung ini bisa kita keluarkan. Kalau mereka sama-sama punya X. Ya, caranya gimana? Ya udah, 2-nya yang ini tetap ya, kayak yang awal tadi. Tandanya dikali. Nah, yang dikeluarin siapa? Yang dikeluarin tak kasih cara cepetnya adalah yang pangkat variabelnya terkecil ya. X pangkat 2, X pangkat 1. Siapa yang terkecil? X pangkat 1 ya. Berarti ini bisa kita tulis X dikali berapa biar jadi 3x kuadrat. Yes, benar banget. Dikali dengan 3x. Lakukan hal yang sama. X dikali berapa biar jadi 2x. Berapa? Iya, dikali dengan 2. Nah, sehingga kalau kita sederhanakan bentuknya jadi 2x dikali dengan 3x plus 2. Gitu guys. Selesai ya. Kok tahu selesai kak? Ya gini guys. Taunya kita selesai atau enggak adalah ketika yang di dalam kurung ini nggak bisa kita bagi dengan apapun selain 1. Ini kan nggak bisa dibagi apapun ya. Ya nggak? Berapa? 3 bagi 3 oke lah. Tapi nih 2 bagi 3 koma. Nah itu tambah sulit kita guys ya. Jadi kita berhenti di sini. Begitupun juga dengan variabelnya guys. Ya, variabelnya di sana cuman ada X, di sini nggak ada X. Berarti nggak bisa kita faktorin lagi. Kecuali di sini nanti ada Y lagi. Itu bisa kita faktorin ya. Jadi kapan kita berhenti? Saat tidak bisa lagi kita mencari sesuatu untuk dikeluar. Nah, gitu ya. Coba sekarang yang E, giliran kalian di kolom komentar. Oke guys, sekian dulu video Basic Math yang ketiga. Semoga video Basic Math ini bermanfaat. Dan bagi kalian yang pengen belajar lebih dalam materi matematika melalui konsep-konsepnya, langsung daftar di program kita yaitu Master Class. Nah, di sana kita akan belajar melalui konsep dasarnya guys. Nggak ujuk-ujuk ada rumusnya. Nggak. Kita akan belajar dari konsep kehidupan sehari-hari. Kita akan belajar dari logika dan dunia nyata. Kita akan berangkat dari sana untuk menemukan sebuah rumus matematika. Nah, selain itu kalian bakal dapat tutor terbaik, rekaman kelas, dan soal-soal yang mirip dengan TKA terbaru guys. Nah, jadi di Masterclass soal-soalnya kita desain semirip mungkin dengan TKA. Biar apa? Biar kalian menyiapkan sedini mungkin. Jadi tunggu apa lagi? Langsung gas daftar aja di sini guys. Nah, oke guys, sekian dulu dari aku. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye. Mantap Academy, jadi pintar, jadi mantap.